Hai, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Christina Adariska Gula, asal dari Nias Barat. Untuk kalian, para tim CF Official, semangat terus buat para saudara. Dan kemudian buat teman-teman, sahabat-sahabat yang belum menonton YouTube CF Official, mari kita bangkitkan semangatnya guys. Dengan cara, mari kita ikuti terus videonya guys. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya guys, sehingga tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Alasan membuat akun YouTube, salah satu alasan kita yaitu untuk menghibur ataupun untuk menjadikan pelajaran, biar lebih belajar juga dari sistem kegiatan sehari-hari, ataupun belajar juga dalam bentuk membedakan yang mana yang lebih bagus ditiru ataupun yang tidak bisa ditiru. Itu salah satu alasan kita buat YouTube. Dan yang keduanya, termotivasi mana kita bikin YouTube. Sebenarnya sih ya banyak. Ya kadang kalau nonton YouTube atau video-video lain yang lucu-lucu, yang bisa memberi pelajaran, atau yang bikin video motivasi, ya itu dari situ kita juga ada motivasi gitu bikin YouTube, biar juga gimana kita bisa memberi contoh juga gitu, yang mana yang bagus ataupun yang jeleknya yang di mana, biar semua juga pada tahu gitu yang baik itu di mananya gitu, yang harus dicontoh ataupun yang tidak bisa dicontoh gitu. Ya kayak banyak bikin YouTube ngeprank, dan disitu juga kita termotivasi gitu. Nah dimana juga ntar kita di jalan ketemu orang, mukul orang, nah tiba-tiba seakan-akan kita nggak salah gitu, ya tinggal bilang prank gitu. Di situ ya bermotivasi kita, dimana di luar juga bisa aja kita tonjok orang, kita bilang prank, yang penting ada kameranya aja gitu. Ya itulah salah satu motivasi ya yang bisa membuat kita bermotivasi untuk bikin YouTube ini, ya karena kebanyakan yang bikin materinya bagus atau karena motivasinya bagus dan yang memberi contoh yang baik gitu. Dan harapan kedepannya ya semoga YouTube kita bisa menjadi contoh yang baik, atau menjadi pedoman juga buat keluarga kecil yang lain di luar gitu, yang dimana ya keluarga kita ada sedikit kompak, gimana kekompakan keluarga kita ntar kedepannya ada video lah, disaksikan aja kedepannya ada yang bagus, tolong kalau ada yang lebih bagus itu ya komentarin, atau gimana kalau ada yang boleh kita bikin apa konten yang lebih bagus, bisa memberi contoh gitu ya, komentar aja, boleh bikin kayak gini gitu ya. Untuk seterusnya partner tim yang paling dekat, berarti ini yang saudara dari keluarga kita yang paling yang sering curhat ataupun yang lebih dekat gitu. Kalau saya sendiri sih ya semuanya dekat gitu, cuman ya ada sedikit juga yang mungkin dari kesibukan sih. Sebenarnya semuanya sih dekat, kadang kalau lagi sibuk ya nggak ada komunikasi sama sekali, ataupun kita ada salah satu yang bermasalah juga atau yang lain bermasalah, kadang kita juga di situ ya nggak bisa membedakan mana teman kita lebih dekat. Di satu tim ini semuanya pada dekat sebenarnya, ya nggak ada yang beda gitu, nggak ada yang nggak dekat.
semuanya dekat, semuanya akur gitu ya, tergantung pembawaan masing-masing sih, pribadi masing-masing. Untuk sifat-sifat saudara tim saya atau saudara-saudara sepupu kita ya beda-beda sebenarnya sih ya, mulai dari sifat saya sendiri aja ya, orangnya ya pesabar gitu, sabar, terus kadang suka emosi karena terlalu sabar mungkin kali ya, karena terlalu sabar akhirnya kalau ada yang bikin emosi itu ya emosi gitu, apa aja bisa aja dibanting gitu, tapi yang nggak berani gitu ya. Istilahnya gini, kalau lagi emosi gitu, kalau saya lihat orangnya beda atau lebih lebih apa namanya yang nggak bisa keras kepala atau gimana, orangnya batuk gitu ya, saya nggak, emosinya di diri sendiri gitu ya, mungkin saya yang salah gitu, emosinya ya buat diri sendiri ataupun buang emosinya itu di luar gitu ya. Yang kedua, emang saya orangnya ya baik lah, istilahnya ketemu We got history, got me feeling the nostalgia. siapa aja juga akur gitu. Dan yang lain juga sih ya, yang penting ya sifat-sifat gimana ya, beda posisi detaknya aja gitu, di situ beda juga sifatnya gitu. Nah, yang pertama ya sifat yang si abang saya dulu nih, sifatnya ya orangnya sih pemalas orangnya. Nah, pemalas. Nah, yang keduanya itu ya banyak, dia juga suka banyak bermotivasi di luar ataupun dia mau ikut komunitas lain, dia ikut-ikut aja apa namanya, nyari ilmu, dia lebih sifatnya di situ menonjolnya. Jadi dimana aja lu tepatin dia juga bisa, cuman dia nggak mau turun tangan gitu, sifatnya gitu apa ya, mendorong orang gitu, tapi dia emang tahu, cuman dia maunya lu duluan gitu, ataupun lu yang di depan, gue yang di belakangnya gitu ya, lu salah atau gimana ya dianya ntar yang maju gitu. Nah, sifatnya sih agak nyebelin juga sih, kadang ya nggak bisa memposisikan dirinya gitu, dimana ya emang sih dia tadinya males, ada adanya pada kerja dan dia suka iseng gitu, ganggu atau gimana ya, suka iseng. Dan terus yang paling dibenci itu mungkin ya banyak juga ya, kalau saya juga dalam pribadi saya juga yang saya benci itu maunya nurut gitu, nurut walaupun itu nggak merugikan Anda atau merugikan diri saya ya, maunya nurut gitu ya, istilahnya di situ kadang-kadang juga kita bermasalah gitu ya. Itulah kalau bermasalah dalam segi itu ya cepat akur lagi gitu, istilahnya ya akurnya nggak lama, cuman emosi beberapa jam atau beberapa detik doang atau beberapa menit, kelar apa namanya sama-sama adem baru damai lagi gitu ya, istilahnya nutupin gitu, nggak ketahuan di luar juga tuh sama saudara yang lain, sepupu yang lain nggak ketahuan gitu. Nah, sampai sekarang ya 7 tahun udah lagi gitu. Nah, sifat saudara saya si Nancy itu kakak kandung juga nih, sifatnya orang pendiam. Nah, terus ya galak sih juga enggak gitu, karena dari mukanya aja juga kelihatan galak gitu. Nah, jadi ya dia orangnya ya pendiam gitu ya, akurnya kalau ada duit, kalau menurut saya akurnya gua ada duit, gua kasih dia duit, sama ya ada suka ngeluh sama saya gitu ya, sama saudara yang lain juga ngeluhnya. Cuman kalau lagi dia baik itu ya minta apa minta duit, dia baik di situ, dia ngobrol. Kalau yang nggak ada hal-hal itu ya dia nggak ngobrol gitu, ya diam aja kayak orang kita bermasalah juga kayak gitu ya. Itulah sifat kakak saya, orangnya lebih mondolnya ke diem gitu. Yang ketiganya sifat sepupu saya si Wiwi. Nah, sepupu saya si Wiwi
Dia orangnya juga galak gitu, nah, galak. Nah, dan orangnya juga polos dia. Cuman ya lu nggak bisa ganggu dia karena dia orang galak. Ya, apa-apa dia tersinggung dia langsung coplak-coplok sih. Nggak kenal siapa lu nya gitu. Saya aja om apa ya pamannya aja nggak dihargai gitu, apalagi elunya gitu. Jangan coba-coba dekatin gitu. Gue ingetin dari sekarang. Ya keras lah, ya orangnya keras, cuman ya sifatnya ada yang bagus ada yang enggak juga gitu. Yang penting orangnya galak, orangnya sifatnya. Yang ketiga itu ini yang sepupu yang keempat nih, Siska Perdamaian. Nah, Siska Perdamaian sifatnya orangnya ramah dia, akur dan baik juga, orangnya baik. Dan banyaklah hal-hal yang bisa nggak bikin kita bosan, kalau dia datang aja nggak bosan gitu. Akur banget gitu. Nah itu aja lah sifatnya, kadang nyebelin juga orangnya lah gitu. Nah, sepupu saya yang kelima, putranya Semahulu. Nah ini agak bingung saya nih sifatnya. Cuman sih dalam segi sifatnya orangnya sombong dia, sombong. Nah, nominalnya ke sombong karena dia nggak bisa sombong sekarang, soalnya dia nggak ada duit gitu. Perumpamaan kalau dia punya duit atau dia lebih mewah, nggak kenal gitu, nggak kenal siapa lu nya gitu. Ya itulah sifatnya gitu. Tapi dia sering membantah juga, melawan orang tua, sering melawan apa ya, orangnya cukup cepat emosi juga, orangnya sifatnya cepat emosi. Nah, banyaklah sifat-sifat si putranya Atma ini, tapi yang lebih menonjolnya itu sombong sama emosi gitu. Ya kalau saya nilaiin perbuatan baik itu di bawah 50% ke bawah gitu. Yang gedenya itu yang tinggi-tinggi keegoisan sama ya kesombongan tadi gitu. Nah ini saudara kandung juga, sifat saudara kandung saya yang Safin dan Harefa. Orangnya baik, ramah, ya bisa diajak canda, banyak lah. Cuman nggak tahu ke depannya ya, karena sifat orang itu bisa aja berubah. Orang baik bisa jadi jahat, semuanya lah posisinya itulah. Walaupun posisi sifat-sifat tim saya sepupu atau saudara saya ini yang berbeda-beda, ya, cuma saya yakin lah mereka ini ya baguslah pembawaannya gitu. Karena tergantung titik dan letaknya aja sifat-sifat mereka itu nongol. Nah, itu aja. Dan seterusnya nih, kalau saya terdampar nih tadi, terdampar di pulau atau di mana yang gak ada orang gitu, sama siapa saya ngeluh atau sama siapa saya berharap gitu untuk pertolongan atau yang lain-lain gitu. Ya terutama sih kalau terdampar kayak gitu mah ya saya ya slow aja gitu, slow ya, berharap ya kalau saya masih masih pengen di sana, mau nikmatin lah istilahnya, kalau emang sama sekali nggak ada orang gitu atau yang bisa membantu saya ya berusaha, itu aja, berusaha. Dan saya maunya, ataupun kalau ditanya saya maunya sama siapa terdampar atau sama siapa terdamparnya gitu ya. Saya juga nggak mau sih kalau terdampar aja ya terdampar sendirian aja, karena nggak mau repotin orang. Seperti apa, saya nggak mau repotin orang gitu ya. Maksud saya ini biar saya aja yang ngerasain gitu, jangan sampai orang lain yang ngerasainnya gitu.
hal-hal kesulitan atau apa segala hal banyak ya, yang lain-lain juga ya. Biar saya aja yang ngerasainnya, jangan sampai ada teman yang ngerasainnya juga. Seterusnya udah berapa lama di Jakarta? Saya di Jakarta dari tahun 2018 bulan Juni kalau nggak salah ya, bulan Juni, hampir 2 tahun lah, hampir 3 tahun. Iya 3 tahun, hampir 3 tahun di Jakarta. Puji Tuhan masih selamat di Jakarta. Terusnya pengalaman saya, pengalaman pertama kali atau pengalaman saya sejak nyampe di Jakarta atau pas di Jakarta gitu ya, orang nyampe di Jakarta juga belum ngapa-ngapain, belum ada pengalamannya di situ lah istilahnya ya. Saya di Jakarta juga pengen cari pengalaman gitu. Kalau ditanya sekarang pengalamannya apa ya, pengalaman saya banyak gitu, karena ketemu orang baik, orang jahat, banyak pengalaman saya terima gitu, baik yang buruk, baiknya baik juga ya. Yang penting banyak istilahnya dari cara komunikasi karena logat kita yang dari Nias juga beda gitu. Gimana cara logam berbahasanya atau cara penyampaiannya beda banget, karena di sini juga banyak gitu perubahannya ya, ada aja gitu tiap hari perubahannya. Dan pengalaman kerja banyak. Kalau emang pengalaman kerjanya, saya dulu juga untuk pengalaman kerja sih di restoran pernah kerja. Saya juga bisa bikin jus atau minuman buah-buahan gitu, es teh manis bisa, dan apalagi kalau kopi hitam udah lebih bisa gitu, ukuran airnya udah tahu ya. Itulah salah satu pengalaman saya di pekerjaan di restoran. Dan saya pernah jadi waitress juga di sana ya, cara melayani juga pernah gitu. Pengalaman saya juga ada, walaupun ya ada kesalahan, dan di situ saya juga belajar gitu. Banyaklah hal-hal yang di situ saya pelajarin gitu. Ya. Sejak kerja di restoran beberapa bulan, saya pindah. Akhirnya saya resign karena mungkin juga di sana ya pengen cari yang baru gitu, karena udah bisa udah bisa memposisikan diri di Jakarta, udah bisa bergaul sama teman. Saya resign dari sana. Nah, akhirnya saya dapat pekerjaan yang lebih bagus gitu, dan banyak lagi di situ bertambah yang namanya pengalaman ataupun ilmu ataupun pelajaran. Nah, di situ saya sekarang diposisikan di bagian marketing ataupun marketing yang buat yang kerja di marketing farmasi lah istilahnya ya. Cara nawarin obat-obat ke toko atau segala macam. Nah, saya juga banyak pengalaman di situ, dan saya pernah juga jadi jadi bingung atau yang dimana saya dulunya nggak tahu jalannya daerah Jakarta atau yang lain-lain gitu. Cara nawarin barang nggak tahu. Di situ sampai sekarang juga ya puji Tuhan banyaklah pelajaran di situ, karena saya sering keluar tadinya, yang sering ketemu orang atau sering komunikasi sama orang yang berbeda-beda gitu. Akhirnya ya banyak materi saya dapat, pengalaman banyak, dan banyak juga teman gitu ya. Teman walaupun teman juga ya ada datang maunya doang gitu. Ya itu ya yang pentingnya udah pernah tetap muka aja sama teman-teman.
sononya. Ya itulah untuk pengalaman saya di Jakarta. Selanjutnya kegiatan sekarang. Oh iya, kegiatan saya sekarang itu ya masih kerja gitu. Rencana untuk kuliah sih ya ada, cuman ya masih belum ada waktunya gitu. Mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi ke depan, kalau Tuhan izinin ya, kalau Tuhan memberi jalan, mudah-mudahan bisa lanjut kuliah gitu. Dan untuk kedepannya kalau kuliah itu mungkin teman-teman juga tanya apa jurusannya ataupun cita-citanya untuk lanjut kuliah gitu. Sebenarnya sih ya yang namanya cita-cita juga banyak, ada yang banyak lah istilahnya yang maunya hati gitu. Dari SD maunya polisi, SMP maunya TNI, sampai sekarang gitu. Apa namanya, nggak ada ketegasan di situ lah yang namanya cita-cita tadinya. Karena setiap bulan atau setiap tahun itu beda-beda. Mungkin juga saudara di sana juga ngerasainnya gitu cita-citanya, yang tiap tahun atau tiap bulan berbeda gitu. Mungkin dari pengaruh teman atau saudara juga atau orang tua yang di rumah gitu. Bisa aja gitu cita-cita kita atau Anda juga yang di rumah bisa berubah gitu. Nah, untuk selanjutnya untuk lebih fokus sih untuk kuliah, ntar ngambilnya mudah-mudahan ya kalau bisa hukum ntar, soalnya ya menurut saya sih lebih banyak ilmunya lah, semuanya bisa. Kalau orang-orang hukum semuanya tahu gitu, hukum apa aja atau materi apa aja juga bisa kalau emang orangnya benar-benar fokus untuk belajar atau memahami atau menjalankannya gitu. Kalau tidak ya sama sekali nggak bisa gitu. Nah, itu aja lah untuk cita-cita atau kegiatan saya sekarang. Nah, mungkin tahun depan kalau masih sama saya atau masih kerja atau udah belajar lagi, kita tetap ketemu di YouTube CF Official ini. Jangan lupa nonton terus gitu. Nah, yang selanjutnya, target saya ke depan ya, target saya ya sebenarnya sih lebih mau membahagiakan orang tua ataupun saudara juga dan orang lain juga gitu. Itu ya target saya ke depannya gitu. Dan membahagiakan keluarga saya ke depannya. Ya mungkin dalam segi sekarang juga nggak bisa gitu. Makanya pelan-pelan aja, mudah-mudahan doa teman-teman, doa saudara juga di sini bisa membuat saya lebih semangat gitu buat kedepannya, buat mewujudkan target keinginan saya ini gitu. Ya. Seterusnya, hobi saya ya terutama banyak sih. Bulu tangkis bisa, pingpong bisa, futsal juga bisa, bola voli bisa, ya bisanya doang gitu, bisa mainin doang bisa. Ini tapi kalau dibilang mahir dalam segi hobi yang lebih mahir itu gimana gitu, sebenarnya sih nggak ada, cuman hobinya aja gitu, hobi ya iseng-iseng main voli atau main, tapi bisa, cuman nggak begitu apa namanya ya, hebat juga enggak gitu. Yang penting ya nyari keringat aja. Oke, untuk selanjutnya oh iya, ini kriteria pasangan wanita gitu. Waduh,
bagus sih kalau emang kriteria wanita. Banyak sebenarnya, cuman yang saya harapin dari wanita itu ya hargai gitu, hargai seorang pria atau seorang cowok aja gitu, karena yang dia pikirin itu bukan yang sekarang, yang kedepannya. Saya juga udah pernah pacaran atau beberapa kali pacaran juga, 2 kali pacaran, tapi yang terakhir ini saya pacaran dengan beda agama, beda juga sikap gitu. Cuman ya kalau ditanya hubungan sampai sekarang ya hubungannya diam kan gitu, apa namanya ya, istilahnya udah nggak ada komunikasi lah, jarang komunikasi hubungannya gitu. Kalau kriteria cewek yang saya suka lah banyak, yang penting salah satunya itu ya harga pria aja, ataupun dukung kemauannya gitu, apa cita-citanya atau segala hal yang dia pikirin, jangan sampai ya jangan sampai beda pikiran aja gitu. Itu aja sih. Cuman dalam segi fisik, kalau dibilang fisik ya cantik lah, masa enggak gitu. Nah, cantik, montok atau yang lain-lain, yang penting enak dilihat gitu. Nah, itulah kalau emang prinsip yang ditanya ya, prinsip lumayan cantik, montok, jangan malu-malu di terowongan kalau dibilang teman saya. Oke, selanjutnya itu aja untuk kriteria ya tipe cewek lah istilahnya yang saya suka. Selanjutnya untuk menikah, kalau ada rencana sih kalau menikah rencana di Nias. Kalau emang diadain di Jakarta ya mungkin orang tua yang kesini gitu. Ini pertanyaannya untuk mengadain pernikahan di Nias atau di Jakarta. Mudah-mudahan kalau emang ada rezekinya ke depan ya mau adain di Jakarta, mungkin orang tua juga harus kesini gitu. Kalau emang orang tua nggak bisa di sini ataupun kekurangan dana atau lain-lain, banyak pengeluaran, mungkin ya di Nias gitu. Ya, itulah salah satunya. Kalau memilih yang lebih bagusnya di mana sih ya lebih bagus di Nias gitu. Mungkin di situ nggak ngeluarin biaya banyak, soalnya juga keluarga kita lebih banyak di Nias gitu. Oke, itu aja lah. Untuk seterusnya berbulan madu di kota mana untuk berbulan madu. Nah, ini udah serem banget nanya, belum ada nikah udah ditanya. Ya, nggak ada sih rencana di kota mana itu. Cukup di kontrakan aja gitu berbulan madunya. Nggak usah mewah-mewah gitu. Ngirit isi dompet gitu. Ya, itu aja lah. Nggak usah aneh dulu lagi covid gitu, di PPKM ya. Selanjutnya pesan saya. Nah, untuk teman-teman, pesan saya untuk saudara juga sekalian, pesan saya jangan pernah ngeluh, jangan pernah berhenti untuk berjuang, tetap semangat, wujudkan cita-cita Anda. Jangan mikirin hal-hal sepele atau yang lain-lain yang bisa membuat Anda males atau lain-lain gitu. Yang penting tetap semangat, wujudkanlah impian Anda, lakukanlah semampu Anda juga gitu. Teruslah berjuang. Itulah pesan saya. Kalau pesan saya
Ya mudah-mudahan lah buat saudara atau teman-teman ya, segala kegiatan atau usaha yang kalian lakukan, yang saya lakukan juga, semoga terwujud. Selanjutnya harapan saya ke depan, atau kalau harapan saya untuk saat ini, mungkin kalau mengenai YouTube, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat yang nonton. Ada yang baik tiru, ada yang salah jangan diejek ya, soalnya kita buat hiburan aja. Mungkin kalau ada kata-kata kata-kata saya juga yang mungkin atau kata-kata kita untuk ke depan nggak ada yang menyinggung atau gimana lain-lain ya, jangan ditiru gitu. Terusnya ya harapan saya ke depannya, semoga juga teman-teman bisa mengikuti terus kegiatan kami dan mendukung kami dalam membuat hal-hal yang lebih bagus lagi ke depannya. Itu aja lah harapan saya. Kalau untuk pekerjaan saya, ya harapan saya semoga juga rezeki saya bertambah dan saudara juga, dan banyak harapan-harapan lain semoga terwujud gitu. Mudah-mudahan doa teman-teman, doa saudara juga bisa memberi semangat buat saya gitu. Ini untuk kata terakhir buat penonton atau teman-teman sekalian dan saudara, ikutin terus kami di channel CF Official ini dan terus dukung kami, dan berilah tanggapan yang lebih bagus buat kami biar bikin konten yang lebih baik. Dan mungkin kalau ada tambahan buat teman-teman, jangan lupa untuk komentari dan kasih solusi yang baik gitu. Dan jangan juga kalau kami ada kesalahan dalam bikin konten, jangan teman-teman bikin kami malas buat bikin konten seterusnya gitu. Dan terus ikutin kami, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya dan like video-video kita. Terima kasih. Hai, nama saya Lydia Roswita Hulu. Semangat terus untuk tim CF Official. Videonya jangan lupa di like, di komen, and subscribe. Dan jangan lupa di share ke teman-teman yang